lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku, Make Your Books. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau membagi tips bagaimana cara aku merawat buku. Dan sebelum aku membahas lebih jauh tentang video ini, aku mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini, like juga dan komen video ini supaya kedepannya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan yang bermanfaat buat teman-teman semua dan untuk semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, di sini aku mau berbagi tips tentang bagaimana cara aku merawat buku. Yang pertama adalah ketika kalian beli buku, misalnya buku itu masih baru ya, bukan buku pre-love yang masih ada segelnya gitu, diplastikin. Aku saranin kalian jangan buka dulu segelnya itu sampai kalian mau baca bukunya. Jadi kayak buku aku nih. Nah, buku ini kan masih kesegel banget kan, masih rapi. Nah, masih diplastikin banget. Dan ini tuh gak bakal aku buka sampai nanti aku mau baca buku ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai baca bukunya nih teman-teman, kalian bisa menyampul buku tersebut dengan sampul plastik. Atau kalau misalnya kalian males nih buat nyampul buku kayak aku, kalian juga bisa pakai plastik OPP. Nah, plastiknya itu tuh kayak gini. Sebentar aku ambil. Nih. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi ini plastiknya ada perekatnya gitu di sini. Tuh, ada perekatnya. Nah, jadi nanti nih kayak buku ini kan udah selesai aku baca. Nah, aku ini deh. Aku plastikin lagi pakai plastik OPP. Dan karena ini aku salah beli ukuran jadi kegedean. Pastikan kalian ukurannya tepat ya. Aku belum ukur sih yang tepat tuh semana. Pokoknya punya aku kegedean banget ini. Jadi tuh aku akalin, aku selotipin lagi, aku lipat, aku selotipin lagi. Pokoknya sampai bukunya ini bener-bener ketutup dengan rapi sama plastik OPP ini. Biar bukunya itu nggak berdebu dan supaya nggak cepat menguning juga. Nah, selanjutnya adalah kalian itu kalau misalnya lagi baca buku, aku saranin jangan sambil ngemil atau sambil makan. Karena kan nanti kalau kalian makan, remah-remahnya jatuh ke buku jadi kotor. Terus tangan kalian yang megang makanan juga kan bisa mengotori buku. Jadi kalau bisa pas lagi baca buku itu lagi santai dan tidak sambil makan. Dan kalau misalnya kalian sambil minum, jangan lupa untuk harus hati-hati supaya minuman kalian itu nggak tumpah ke buku kalian karena bakal sayang banget kalau itu sampai tumpah. Nah, terus kalau selanjutnya kalau kalian mau baca buku, itu pastikan tangan kalian bersih. Ini alasan sama kayak yang kedua tadi ya, yaitu jangan sambil ngemil atau makan ketika kalian baca buku. Dan supaya kalian tangannya tetap bersih. Jadi pastikan tangan kalian bersih, kalian udah cuci tangan, baru kalian baca buku kalian. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ketika kalian ingin menyimpan buku di rak seperti ini punya aku, pastikan itu kalian nyimpannya itu dalam vertikal gitu ya. Posisinya vertikal nih kayak di atas ini, vertikal. Jadi biar bukunya itu nggak cepat rusak. Tapi karena rak buku aku ini terbatas, jadi sebagian buku ada yang aku susun menumpuk. Ini kayak gini kan, ditumpuk begini loh. Aduh mau jatuh. Ditumpuk kayak begini. Nah, itu tapi kalau misalnya aku lagi rapin rak buku aku, itu bakal aku ganti posisinya. Jadi yang udah berdiri ini, nanti gantian dar posisi dia yang ditumpuk. Tadi yang tumpuk gantian posisinya yang diberdiriin kayak gitu. Jadi biar katanya itu tuh lebih bagus kalau misalnya kita nyimpen buku di rak itu numpuk, bukan numpuk, maksudnya berdiri vertikal kayak gini gitu teman-teman. Jadi biar ada sirkulasi udara, terus bukunya itu nggak ketekan. Kalau tumpuk kan ketekan gitu kan. Nah, kalau ketekan nanti jadi cepat rusak kertas-kertasnya itu kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalian harus rajin membersihkan rak buku kalian. Jangan sampai males ya. Nah, kalau misalnya, pokoknya sesuai kalian aja deh. Kalian tuh bisanya tuh berapa kali sekali untuk membersihkan rak buku kalian. Bisa sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, atau 2 bulan sekali. Atau kalau mau rajin seminggu sekali juga nggak apa-apa. Tapi aduh, capek banget kayak sebulan sekali, seminggu sekali itu. Kalau aku, karena mager banget nih bersihinnya, aku biasanya 2 bulan sekali. Jadi nggak sebulan, 2 bulan sekali, atau kadang suka lebih. Pokoknya paling
paling lama adalah 3 bulan sekali baru aku bersihin. Kenapa? Karena gitu, karena bersihin rak buku itu capek banget. Soalnya aku kalau bersihin rak buku nggak cuman aku bersihin nih kayak apa namanya, ini ada ininya kan, apa namanya, ada space-nya gitu kan. Nah itu nggak cuma aku bersihin gini doang, terus sini cuma gini-gini doang atasnya bukunya, itu nggak kayak gitu. Kalau aku tuh aku keluarin semua buku-buku aku bersihin satu-satu tuh, bener-bener satu-satu. Ini aku lapin depannya, belakangnya, atasnya, sini tuh semuanya aku bersihin. Terus semuanya satu-satu kayak gitu. Jadi aku mau nggak cuma raknya yang bersih, tapi bukunya juga bersih. Dan nggak cuma pinggir-pinggiran raknya aja yang aku bersihin, tapi karena bukunya aku keluarin semua bagian rak sampai ujung-ujungnya juga aku bersihin. Nah, untuk bersihin raknya kalian bisa pakai lap yang lembab-lembab basah gitu, atau enggak bisa pakai tisu basah. Nanti kalau misalnya masih agak basah, bisa kalian keringin lagi pakai lap kering atau tisu kering. Nah, kalau itu ya kalau buat raknya ya. Kalau buat bukunya jangan kalian pakai lap basah ya, nanti basah rusak buku kalian. Pakai lap kering yang lembut gitu. Nah, kalian bersihin semuanya bagian buku biar buku kalian itu bersih dan enggak berdebu kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kalian juga bisa, bentar guys, aku lupa selanjutnya ngapain ya. Ya ampun. Terus habis bersihin rak buku, nih kalian tuh jangan, kan ada jaraknya kan kalau di rak buku sampai sama ke tembok tuh ada jaraknya. Kalau misalnya kayak aku kan kebuka gini, itu jangan sampai buku kalian itu bener-bener nempel ke tembok. Kalian harus kasih space gitu biar ada sirkulasi udara. Tapi kalau misalnya rak buku kalian yang kayak apa sih, yang belakangnya tuh ketutup gitu loh. Kalau yang kayu kan biasanya ketutup gitu kan raknya itu. Nah itu pastikan kalian nggak langsung nempel si raknya itu ke dinding kalian. Jadi biar ada udara buat masuk. Dan si bukunya itu juga jangan langsung nempel ke raknya. Jadi harus ada space buat udara keluar masuk. Nah kalau aku kan pakai rak besi ini kan bisa satu amban ini bisa dua baris gitu kan. Nah itu pun aku juga kasih space, baris yang pertama di sini sama baris yang di belakang itu tengah-tengahnya tuh space seginilah kira-kira. Itu buat ngasih udara juga teman-teman. Nah selanjutnya habis kayak gitu kalian juga bisa pakein kamper atau silika gel. Itu biar menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan juga untuk supaya ngengat tuh nggak masuk ke buku kalian gitu. Atau nggak kalian juga bisa pakein kapur barus di ujung-ujung rak biar nggak ada rayap atau apapun hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam rak buku kalian. Terus yang terakhir adalah kalau kalian mau baca buku jangan lupa pakai pembatas buku ya. Jadi biar bukunya itu rapi, nggak kelipat-lipat. Tapi kalau misalnya kalian emang harus melipat bukunya karena kalian nggak mau pakai pembatas buku atau apa gimana, setelah kalian baca bukunya jangan lupa lipatannya itu kalian buka lagi. Jadi ketika kalian simpen, mau kalian sampul atau kalian masukin ke plastik OPP dan kalian taruh di rak, itu pastikan tidak ada halaman dari buku yang terlipat. Seperti itu teman-teman. Nah sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam merawat buku. Sayangi kalian, rawat sebaik mungkin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dan sudah mendukung aku. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.